Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kemunafikan justru seringkali tidak kita sadari karena merasa kita sudah belajar banyak dan sudah tahu. Padahal belum tentu kita mengetahui. Karena itu, untuk menghindari hal itu, kita diminta terus-menerus belajar. Seperti seorang murid, terus belajar. Tidak merasa sudah bisa, tetapi sedang belajar. Tetapi dengan sedang belajar dan terus belajar, sebetulnya membuat hidup kita menjadi lebih mudah, membuat hidup kita lebih menyenangkan. Karena derita, tantangan, hambatan tidak menjadi masalah bagi orang yang sedang belajar. Justru menjadi tantangan untuk menjadi makin terampil dan makin dalam pengetahuannya. Itulah jiwa seorang murid. Kalau kita belajar atau menonton televisi kisah tentang film-film silat Mandarin, para siswa atau murid itu dilatih sedemikian rupa dan mereka kadang-kadang tidak mengerti. Begitu banyak derita mereka harus terima, tetapi mereka menerimanya. Berlatih setiap hari karena percaya dengan tekun berlatih dan tidak menyerah, tidak mengeluh, mereka bisa menguasai ilmu yang diajarkan itu. Maka kalau kita mempunyai jiwa seorang murid, kita akan terus belajar dan hidup kita menjadi menyenangkan. Tidak ada derita. Karena orang baik bagi orang yang mempunyai jiwa seorang murid, dia memberi teladan. Orang yang tidak baik bagi seorang yang mempunyai jiwa seorang murid, dia memberi pelajaran tentang kesabaran, supaya dia juga tidak jatuh dalam lubang yang sama. Orang yang sangat baik bagi orang yang sedang belajar, dia menangkap bahwa orang itu sedang memberi kenangan yang indah, yang membuat dia bisa bertahan hidup berdasarkan kenangan. Karena itu kita diminta mempunyai hati seorang murid yang terus belajar. Sehingga derita, tantangan, kesulitan adalah sebuah tantangan untuk naik kelas, untuk maju. Karena itu tidak mengeluh, tetapi terus belajar, meningkatkan kualitas pribadi, dan akhirnya mencapai piala yang dikejar, yaitu keselamatan, kebijaksanaan. Dan kita kemudian sesudah terus-menerus belajar, kita bisa mengerti
bagaimana harus menuntun orang lain supaya menempuh jalan yang sama, sehingga bukan seperti orang buta yang menuntun orang buta, yang dua-duanya akhirnya jatuh ke dalam lubang. Salah satu fungsi tugas pembimbing atau formator dalam istilah pendidikan calon imam, mendampingi para formandi, para seminaris. Mereka bukan berdiri sebagai guru para formator itu, tetapi berdiri sebagai teman yang pernah menjalani perjalanan rohani, kemudian menceritakan prosesnya. Kita semua juga sedang belajar, tetapi apabila kita menempuh perjalanan dalam pelajaran itu, kita bisa mendampingi saudara-saudara kita dan menceritakan bagaimana proses belajar itu, sehingga kita sungguh bisa menuntun diri kita sendiri dan memberi teladan bagi orang lain, sehingga juga bisa sama-sama mencapai keselamatan yang dicita-citakan. Kita terhindar dari kemunafikan, karena kita tidak hanya pandai mengajarkan, tetapi tidak bisa melakukan, melainkan pandai menceritakan apa yang dialami dalam proses pembelajaran yang dia sendiri jalani. Maka mari kita mempunyai hati seorang murid yang terus-menerus belajar, terus-menerus antusias, tergerak untuk memperdalam dan juga meningkatkan kualitas pribadinya, meningkatkan iman, kedalaman imannya, dan juga cinta kasihnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang siap untuk menangkap apa yang baru yang diajarkan Tuhan dan terus mau belajar, terus mau bertobat. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman, sehingga menggerakkan kami untuk terus terbuka menerima pengajaran dari-Mu, melalui firman-firman dan teladan saudara-saudari kami yang juga menempuh perjalanan rohani yang sama. Semoga kami pada saatnya dapat sungguh-sungguh mengenali kebijaksanaan-Mu dan hidup berpegang padanya, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.